Para mahasiswa Indonesia, bersua kembali dengan saya tentunya Profesor Dr. Ermanto, SPD MHUM, dalam mata kuliah Metode Penelitian Bahasa, khususnya pada pertemuan 7, subtopik yang kedua. Pada subtopik yang kedua ini kita membicarakan tentang pendekatan linguistik korpus pada penelitian bahasa bidang mikro. Para mahasiswa, implementasi pendekatan linguistik korpus pada penelitian bahasa bidang mikro ini tentu kita bisa mengimplementasikannya pada penelitian pragmatik atau wacana dan wacana, penelitian sosiolinguistik, penelitian psikolinguistik, penelitian bahasa dalam korpus politik, penelitian bahasa dalam korpus sastra, dan pada kaitannya dengan disiplin ilmu lainnya. Para mahasiswa, bagaimana kita mengimplementasikan pada bidang penelitian pragmatik dan wacana? Tentunya Anda bisa mencari hasil penelitian atau publikasi tentang penggunaan linguistik korpus pada penelitian pragmatik dan wacana. Tentunya korpus pragmatik dan korpus wacana ini dari suatu bahasa sudah ada di dalam aplikasi itu. Kalau kita menggunakan Cortara, tentu sudah ada korpusnya di dalam Cortara. Korpus pragmatik ini bisa berasal dari sumber lisan, tentunya tuturan yang sudah ditranskripsikan, termasuk juga berupa teks yang dari sumber tulis. Apa saja yang bisa kita kaji? Tentunya seperti penelitian pragmatik dan wacana, kita bisa meneliti maksud suatu bentuk lingual, tindak tutur, strategi bertutur, kesantunan tutur, dan sebagainya. Para mahasiswa, demikian juga bagaimana mengimplementasikan pada penelitian sosiolinguistik. Tentunya kita sudah memiliki korpus sosiolinguistik yang berasal dari sumber lisan yang berupa tuturan, atau termasuk juga teks dari sumber tulis yang sesuai dengan status sosial penutur, karena kaitan sosiolinguistik selalu berkaitan dengan status sosial penutur. Para mahasiswa, penelitian ini tentunya kita harus mengkaji karakteristik bahasa berdasarkan status sosial penutur tersebut. Apa saja yang akan kita kaji? Tentu perhatian kita lebih banyak kepada fenomena sosiolinguistik yang berkaitan dengan status sosial penutur. Ini adalah tentunya secara kualitatif, tetapi kita bisa juga melihat kekerapan kemunculan fenomena sosiolinguistik tersebut. Tentunya ini adalah berkaitan dengan kuantitatif. Para mahasiswa Indonesia, berikutnya bagaimana mengimplementasikan pada penelitian psikolinguistik. Tentunya kita harus memiliki korpus psikolinguistik yang berasal dari sumber lisan, tentu ini adalah yang utama, tetapi bisa juga kemungkinannya dengan sumber tulis yang berupa dari sebagai sumber tulis. Para mahasiswa, bagaimana penelitian perhatian kita pada penelitian aspek psikolinguistik ini? Tentunya adalah kita bisa memberikan perhatian pada aspek perkembangan bahasa pada umur tertentu dan kondisi psikolinguistik tertentu, khususnya misalnya untuk para penutur disabilitas. Para mahasiswa, penelitian fenomena perkembangan bahasa ini tentunya adalah perhatian kita di bidang kualitatif. Para mahasiswa, berikutnya adalah penelitian perhatian kita pada kekerapan kemunculan penguasaan aspek bahasa tersebut. Tentu ini adalah kaitannya nanti dengan kuantitatifnya. Para mahasiswa Indonesia, berikutnya kita ingin melihat bagaimana implementasinya pada penelitian bahasa dalam korpus politik. Tentu kita sudah memiliki korpus politik yang berasal dari sumber lisan ataupun sumber tulis dari tuturan tokoh-tokoh politik. Berikutnya adalah perhatian kita bisa diberikan pada aspek perbedaan komunikasi beberapa tokoh politik, termasuk juga karakteristik komunikasi tokoh politik. Perhatian kita bisa dilakukan pada fenomena karakteristik bentuk ilmual dalam komunikasi tokoh politik tersebut secara kualitatif, tetapi tentunya bisa juga kita melihat kekerapan kemunculan karakteristik bentuk lingual dalam komunikasi tokoh politik secara kuantitatif. Para mahasiswa Indonesia, kita juga bisa meneliti, implementasikan linguistik korpus pada penelitian bahasa di dalam korpus sastra. Tentunya kita sudah memiliki korpus sastra berupa novel, terutama bisa juga cerpen,
yang berasal baik dari sastra lisan yang sudah ditranskripsikan tentunya, tetapi juga bisa pada sastra tulis. Berikutnya, kita bisa memberikan perhatian pada aspek bahasa dan karakteristik bahasa dalam korpus sastra tersebut. Sesungguhnya kita juga bisa meneliti struktur novel, cerpen, seperti tokoh, latar waktu, latar tempat, dan sebagainya. Perhatian kita bisa diberikan pada fenomena karakteristik bahasa dalam korpus sastra ini tentunya secara kualitatif, dan bisa juga memberikan perhatian kepada kekerapan kemunculan bahasa dalam korpus sastra tersebut, tentunya ini secara kuantitatif. Para mahasiswa Indonesia, demikian topik yang kedua, subtopik yang kedua pada pertemuan yang ke-7 mata kuliah metode penelitian bahasa ini. Para mahasiswa, demikian pembahasan kita, dan kita bersua kembali pada video berikutnya untuk pertemuan 8 dengan subtopik pada pertemuan 8 tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Universitas Negeri Padang untuk mahasiswa Indonesia.